BTW lu apa kabar ya? Gua ya selalu berusaha buat baik-baik aja gua. Ah, siap. Apa sih yang lo Selalu. lagi overthinkingin? Yang lo lagi pikirin? Yang gua lagi overthinkingin mungkin masa depan sih. Masa depan. Sampai kapan kita Kenapa? bakalan kayak gini? Kayak gini, maksudnya gimana? Terpuruk kah? Atau Iya, stuck di sini-sini aja gitu. kayak gue pengen tahu nih yang bikin lo stuck tuh apa sih? Yang bikin gua stuck mungkin lingkungan gua. Ada yang gak aman gitu? Atau gimana? Wah, banyak yang aman. Pergaulan, Oke, kreativitas, oke. udah tahu sendiri kan, apalagi di COVID kayak gini. Dulu aja kita sebelum ada COVID kan, ya lu tau lah sebagai filmmaker juga kan, Oke. ya Anjay. tahu susahnya gimana nyari orang-orang yang satu circle sama kita, yang orang-orang Ah, yang bisa diajak kerja sama kita. Tahu sendiri susahnya kayak gimana. sampai sebegitunya gitu loh. Maksudnya apakah emang susah kah? Ataukah emang harus ada modal something like duit gitu untuk bertemu dengan yang satu circle atau gimana? Ya modal juga harus sih gua. Modal juga harus. Kita nggak bisa pungkiri kayak sesuatu itu nggak butuh modal atau dengan modal kecil bisa gitu. Ya memang bisa, cuma kan kemungkinan untuk untuk terwujudnya itu kecil. Kayak kita nyari satu circle nggak ada modal nggak bisa bro. Anjay. Ya. Modal itu bukan cuma duit ya, bukan cuma fulus gitu. Tapi waktu, modal Waktu. waktu, modal pergaulan, susah bro. Sekarang kayak kita hidup di zona yang kayak gini. Contoh lah gue gitu, gue kan rantau gue di sini. Waktu gue dipakai buat kerja, Oke. ya kan bisa malam. Gue nggak punya modal waktu satu. Keduanya gue nggak punya modal temen yang emang bisa ngajak gue ke circle yang satu circle sama gue. Ah, Ada banyak orang-orang yang kayak dia, ayo gabung. Coba bayangin, misalkan gue di sini gitu, temen gue di sana gitu, yang ah. jaraknya ya lumayan. Contoh lah, gue di Bandung, temen gue di Jakarta gitu. Di sini ngopi, coba bayangin dari Bandung ke Jakarta cuma ngopi doang balik lagi. Iya sih. Iya sih. Tapi lu kadang juga kayak gitu tuh kayak lu butuh juga kan ya. Kayak Butuh ketika banget bro. teman lu mau nanyain kabar lo dan mereka kayak nanyain lo di mana terus habis itu ngajakin lo buat sekedar nongkrong doang gitu kan Wah, kayak meskipun gue jaraknya butuh banget jauh bro. oh gitu ya sampai Banget bro. maksudnya apa yang sampai bikin seseorang atau lo sendiri tuh kayak gitu juga butuh gitu loh. Karena ya balik lagi bro, kita nggak bisa hidup, nggak bisa jalan sendiri. hmm. Ya meskipun kayak di sini ngopi, sekedar ngopi doang ya seenggaknya kita punya teman buat ngedengerin cerita kita doang. Kayak ah, contoh waktu itu lu sama gua kan jauh tuh kan. Di sini gue ah, nyamper jauh-jauh. Karena apa? Karena gue butuh orang-orang kayak gitu. Dan lu tahu nggak ketika kita diajak kayak ya lu rasain sendiri deh. ah, Sekarang lu gitu di umur lu yang sekarang lu ada nggak orang yang kayak ayo ngopi gitu. Atau temen baik lu dulu gitu kayak yuk kita ketemuan yuk di mana gitu. Ada nggak? masih ada sih sampai sekarang beberapa. Beberapa kan. Sedangkan gua di sini ngopi, wah kalau yang ngajak ngopi kayak lu di mana, ngajak ngopi kemana, lu di mana, itu susah banget gua kalau gua sendiri gitu. Karena ya balik lagi gua gawe di sini, gua nggak punya modal waktu gua. Tapi btw gini Al, Gimana gimana gua? menurut lo teman tuh sepenting apa sih? Kalau menurut gua penting banget bro, penting banget kalau menurut gua. Ya peranannya penting letak pentingnya menurut lo tuh di mana? Kayak gini lah gua kasarnya ya. Lu punya keluarga? Ya gue punya. Punya pasti kan. Hmm. Dan peribahasanya sendiri keluarga itu adalah segalanya. Ya, Iya enggak? ya. Ya kalau misalkan lu ada something, ada problem sama keluarga lu mau cerita ke siapa?
orang asing kah? Ibarat kata teman itu keluarga kedua, bukan keluarga kedua sih, malahan keluarga kita gitu. Kayak gitu. Nggak ada temen ya udah lu hidup stuck di situ-situ aja nih. Nggak ada temen, lu hidup stuck di situ-situ aja. Karena segala pun butuh teman lu. Tapi gini ya, kadang kan kita juga nggak bisa percaya 100% sama teman kita gitu loh. Even kita deket sama teman kita. Emang nggak, jangankan sama temen lu, sama keluarga aja lu nggak bakalan bisa percaya 100%. Ya. Jangankan sama keluarga, lu sama diri lu sendiri bisa percaya 100% kah? Wah, no. Kalau gini sih, kalau gue percaya ke diri gue sendiri ya, gue tipikal orang yang optimis sih. Kalau apapun yang gue putusin, gue kayak selalu mencoba untuk menargetkan tuh 1000% gitu. Jadi katakanlah kayak kita punya mimpi nih, ya gue punya mimpi, gue punya cita-cita, gue punya masa depan yang harus gue kayak dapetin gitu. Gue adalah orang yang selalu menargetkan cita-cita dan harapan gue tuh 1000% gitu. Jadi kayak motivasinya adalah someday kalau gue nggak dapetin 1000% dari apa yang gue impikan, seenggaknya kayak gue dapat 100%-nya gitu. Oke. So kalau misalkan lo nanya gue percaya sama diri gue sendiri, gue percaya, gue bisa. Oke. Ya, iya sih. Tapi kalau gue sendiri ya kalau gue sendiri, kalau misalkan pertanyaan lu segimana pentingnya sih temen bagi gue sendiri ya, gue penting banget sih. Karena kayak sekarang aja gue butuh sosok teman gue, dan lu tahu sendiri lah, gue nggak sembarangan bisa berteman sama siapapun. Contoh sama lu, mungkin gue bisa dengan mudah berteman sama lu gitu, dengan waktu segitunya. Tapi nggak semua orang bisa langsung bisa denger cerita gue atau gimana. Kayak lu aja, alumni FLS 2N 2018, siapa aja yang deket sama gue? Wah, bahkan yang kayak kenal pertama duluan kita berdua gitu ya. Nggak semua orang bisa langsung seterbuka itu kalau gue sendiri gitu. Dan pentingnya temen buat gue, pengalaman hidup sih gue. Tapi lu pernah nggak sih kayak gini? Apa? Jatuh di pertemanan yang salah dan lu tuh sadar itu salah, tapi lu tetap jalanin aja gitu. Circle lo yang salah. Sering banget gue. Sering banget. Apalagi kalau misalkan posisi kita lagi, sampai saat ini. Apalagi posisi kita kalau misalkan lagi nyari teman yang satu circle sama kita. Pasti aja teman baru. Kayak kita lagi nyari teman baru nih yang bisa kita ajak sharing gitu. Dan itu sering banget kejadian kayak gitu. Sering banget bro. Tapi lu pernah gak sih kayak udah jatuh terjun ke circle pertemanan seperti itu, lu kayak tambah jatuh lagi gitu loh? Ya, bentar. Ini kayaknya pertanyaan ini sengaja dibuat buat ngebuka masa lalu gua deh. Sorry ya. Gua nggak mau kayak ngulik-ngulik sesuatu sih gitu. Cuma tapi seenggaknya lu mau ini kan, mau gua ngomong tentang pelajaran hidup yang bisa gua kasih setelah kejadian masa lalu dulu, sikap gua yang seperti itu. Asik, ya. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya itu. Karena gue klarifikasi nih sekali lagi tuh kayak nggak selamanya gitu. Nggak selamanya ketika kita memilih jalan yang salah itu salah gitu loh. Nggak selamanya ketika kita memilih jalan hidup yang benar itu selamanya benar gitu kan. Jadi ya di dalam sebuah kebenaran akan ada satu titik kesalahan, dan dalam kehidupan yang salah ada satu titik kebenaran gitu. Kalau lo bisa ngelihat, tergantung sudut pandang kita ngelihat aja sih gue. That's right, itu. Kayak pertanyaan yang di bawah ini menarik juga untuk dijawab gitu loh. Gimana caranya punya teman? Micet deh kayaknya gue. Anjir. Aduh.
Kok ngebahas micet Bapak? Oh iya. sorry. Karena gini ya gue, nih jujur-jujuran aja ya. Tapi pertanyaan lo apa gue? Nggak gini. Lu pernah jatuh sedalam yang belum pernah kayak dari sekedar masa lalu lo gitu loh. At least kayak gue keluar rumah dengan kayak contoh katakanlah problem di dalam rumah gitu. Entah gue dimarahin bokap, entah gue diomelin nyokap gitu kan. Dengan kesalahan-kesalahan kecil. Dan gue nyari pelarian di luar. Gue keluar dengan permasalahan itu. Lalu di luar gue mendapatkan pertemanan-pertemanan yang toksik. Dan mereka kayak, cuy, segelas dua gelas. Setelah itu masuk lagi ke bilik tenda biru. Ayo cuy, ada kondom. Something like that. Bisa ya gitu. Bisa ya gitu ya. Gimana? Ya. Ini buat pelajaran aja sih ya. Lebih tepatnya buat pelajaran gue. Gue kalau misalkan disebut di lu nyesel nggak sih pernah ngelakuin itu semua? Di lu menyayangi nggak sih kalau misalkan lu inget kejadian-kejadian itu? Disebut menyesal, ya ada hal yang paling gue menyesal itu. Tapi kalau misalkan ditanya nyesel banget, enggak gue. Malahan gue bangga sih. Kebanyakan nggak bangganya dibanding nyeselnya gitu. Kayak tadi kata lu, gue pernah keluar dari rumah dengan harapan gue bisa lepas dari beban gue itu internal gue. Gue pernah setar puruknya, maaf ya, gue nggak pernah nganggap, tapi jujur ya gue sendiri nggak pernah nganggap bahwa gue broken home gitu. Cuma adalah sesuatu yang kayak lu kalau misalnya punya masalah gitu pasti lu butuh ketenangan diri kan. Dan gue ketika keluar itu gue butuh itu gitu. Gue nyari ketenangan buat diri gue sendiri gitu. Itu gue pernah waktu sekolah itu gue pulang itu jarang banget pulang gue. Gue jarang banget yang namanya pulang ke rumah. Gue serius, gue pulang itu 2 minggu sekali gue. Wow. 2 minggu sekali gue pulang deh. Wow. Karena ya maaf sih gue gak bakalan cerita tentang problemnya sih, tapi ya adalah problem gue sama keluarga gue gitu kan. Nggak sampai gue harus itu, gue nggak betah di rumah gitu. Gue nggak betah di rumah. Gue ngerasa kayak wah hancur banget kalau di rumah itu gitu. Kayak gue ngerasa nggak punya tempat buat pulang gitu. Nah, sampai akhirnya gue nyari orang-orang yang emang nyari orang-orang atau nyari circle, nyari tempat di mana gue bisa ngerasa nyaman gitu. Ya, di mana gue bisa dipercaya, di mana gue bisa diakui, di mana gue bisa menjadi layaknya manusia gitu. Anjir, dalam banget. Yeah. Dan gue berusaha buat nyari itu. Sampai akhirnya gue harus terjun ke dunia itu pun, ya gue terjun gitu. Ya katakanlah segelas 2 gelas ya, mungkin nggak segelas 12 gelas juga sih gue, lebih sih. Iya sih, kalau kasih itu pasti lebih. Gue masuk ke dunia seperti itu, nyampe ya parah banget sih gue gitu. Kalau misalkan disebutin takut kayak nanti kayak orang sebelah gitu kan yang membanggakan kebandalan, gue nggak mau sih. Iya. Ya, you know apa yang gue bahas ya, pasti tahu gitu. Gue nggak mau kayak orang-orang seperti itu gue, yang membanggakan, wah ini gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini. Enggak, gue nggak mau kayak gitu. Cuma itu jadi pelajaran buat diri gue sendiri gitu. Dan disebut, gue nyesel nggak sih ya mungkin kalau misalkan hal buruknya gue nyesel, tapi kalau misalkan disebut nyesel banget, ditanya nyesel banget, gue nggak nyesel banget gue. Karena mungkin kalau misalkan gue nggak seperti itu dulu, gue gak bakal bisa seperti ini. Lu gak pernah ngerasain yang namanya sembuh? Apa? Lu gak pernah ngerasain sembuh? Yang benar-benar sembuh ya? Yang benar-benar apa? Sembuh. Susah sih gue. Gak akan pernah sembuh gue. Kalau misalkan kita gak berusaha, kita cuma berusaha gue. Kita cuma berusaha loh. Berusaha buat baik-baik aja gitu, karena nggak ada yang baik-baik aja. Iya, I see. So kayak pelarian
pelarian itu adalah bentuk gimana caranya kita survive juga sih ya sebenarnya secara nggak langsung. Iya, iya, bener Glo. Dan nih ya Glo, maaf nih, the best actor, penghargaan the best actor, Ah, gue nggak bakalan bisa dapet itu kalau misalkan gue nggak kayak gitu dulu. I see. Iya. Lu bisa sedemikian bagaimana lu mempresentasikan diri orang lain ya Ya, di film itu, dan kayak gue tuh bisa ngerasain ya ini Aldi yang hancur tapi memerankan orang lain di dalam film itu gitu. ya. Karena gini Glo, lu tahu kan, kutipan kata-kata, aktor terbaik itu bukan aktor yang memerankan satu karakter, yang pura-pura berperan atau yang berusaha memerankan satu karakter. I see. Tapi aktor yang baik itu adalah aktor yang merasakan perannya. Oke. Aduh. Gimana ya? Tapi sebelum jauh nih, gua pengen tahu dulu nih, pengalaman lo dapet the best actor itu gimana? Lo merasa wah, gua seneng akhirnya gua kayak menyabet penghargaan ini gitu loh, atau kayak lu malah kayak ngerasa wah anjir, ternyata kehancuran gua tuh bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri gua juga ya, atau gimana? Iya, gue ngerasa itu. Benar banget gue ngerasa bahwa ternyata kehancuran itu bisa ngebuat gue kayak gini. Dan ya dari situ gue belajar gue kayak Tuhan itu punya rencana gue. Tuhan Iya. itu punya rencana. Pasti gitu. Sekalipun kita dibuat hancur sehancur-hancurnya, ya mungkin itu jalan kita. Oke, tapi gini Al, kalau gitu secara nggak langsung berarti Iya. nggak selamanya kehancuran itu buruk dong. Iya, nggak selamanya kehancuran itu buruk loh. Bisa jadi kehancuran itu sebuah awal yang baik loh. Karena kebaikan pun belum, nggak selamanya kebaikan itu buruk kan. Nggak selamanya kebaikan itu baik kan. That's right, yang gue katakan tadi gitu loh. Nggak selamanya hal yang salah pun selamanya salah. Dan nggak selamanya hal yang benar juga benar. Nih, Tapi gue punya kata-kata dari nyokap gue. Oke, Nyokap gue pernah bilang kayak gini. Aldi, jangan pernah... pakai bahasa Indonesia aja ya. Gak apa. Dia pakai bahasa Sunda soalnya. Gini. Intinya gitu. Nyokap gue pernah bilang kayak gini ke gue. Ini intinya aja ya. Oke. Jangan pernah lu nempatin diri lu di posisi yang benar, tapi coba tempatin diri lu di posisi yang salah. Bukan berarti nyokap gue nyuruh gue buat berbuat salah, ya. Tapi gini gue, sebenar apapun yang lu lakuin, jangan merasa bahwa gue bener nih, lu salah. Gitu. Jadi sekalipun apa yang kita lakukan benar, coba posisikan kita di tempat yang salah. Karena apa? Karena ketika kita memposisikan diri kita di posisi yang benar, kita bisa nyalahin orang tuh. Tapi coba tempatin diri lu di posisi yang salah. Sekalipun apa yang lu lakuin itu benar, coba tempatin diri lu di posisi yang salah. Karena apa? Ketika lu bisa nempatin diri lu di posisi yang salah, lu bakalan tahu apa yang lebih benar dari apa yang lu anggap benar. Oke. Dua pertanyaan tentang hal itu. Ketika lo bilang di saat kita berada di posisi yang benar, coba tempatkan diri kita di posisi yang salah. Dan berarti secara nggak langsung, di saat posisi kita berada di posisi yang salah, bisa juga kita harus melihat posisi kita yang benar. Iya. Iya. Kita harus melihat posisi kita yang benar, tapi jangan menempatkan posisi kita yang salah. Karena kita salah.
kalau harus melihat ke posisi yang benar itu harus sebagai pelajaran. Sama juga, tapi jangan sampai lu nempatin diri lu di posisi yang benar juga, sekalipun yang lu lakuin itu benar. Apalagi kalau misalkan yang lu lakuin salah. Pernah nggak lo di posisi kayak lu salah tapi lu merasa benar? Ya, manusia pasti pernah ngerasain itu, Bu. Karena kadang kesalahan itu juga kan nggak gimana nih. Gimana gitu loh, ketika lo di posisi itu dan kayak lo sadar bahwa diri lo merasa benar gitu, respon lo terhadap anggapan diri lo yang seperti itu? Kecewa sih, cuma ya itu pelajaran gitu. Gue nggak bawa, wah gue kecewa banget sama diri gue. Kecewanya itu bagian, kok gue nggak tahu kebenarannya dari dulu ya. Kok gue bisa ngerasa gue benar ya, padahal gue salah. Balik lagi, keegoisan. Itu senjata, itu penyakit yang paling parah, itu keegoisan gue. Egois. Ya kasarnya, lu jangan jadi dewa deh. Gitu. Kalau lu selalu menempatkan diri lu di posisi yang benar gitu, ya berarti lu udah bukan manusia, lu dewa gitu. Dan dewa itu nggak pernah salah katanya. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong nih, ada manusia ngomongnya ke dewa, ya tetap lu bakalan salah di mata dewa. Dan gue nggak mau jadi dewa gue. Jadi apalagi orang-orang kayak gue nih, gue ya maaf nih. Okay. Gue bukan tipe orang yang ketika orang jalan lurus, gue ikut lurus. Gue nggak mau kayak gitu. Ketika orang lain jalan lurus, mungkin gue jalan mundur gue. Karena kita nggak tahu jalan tercepat itu antara kita lurus atau putar balik. Gue pernah putar balik. Atau belok. Iya, gue pernah ngadepin masalah di mana gue nyampe akhirnya down banget gue nggak tahu lagi harus gimana. Gue terus nyoba buat maju, gue down. Nyampe akhirnya gue putar balik dan ternyata jalannya itu ada di belakang, bukan di depan. Ngerti nggak? Nggak selamanya hidup itu harus jalan ke depan gue. Enggak, tapi gue agak nggak setuju di mana ketika gue putar balik ini, keadaan akan sama seperti semula dan masalah akan. Enggak. Ya, lu inget nggak gue film gue? Lu inget film gue kan? Situasi saat ini tuh akan sama seperti apa yang terjadi di masa lampau. Cuma dalam kemasan yang berbeda tapi isinya tetap sama. Jadi maksud gue, lu harus putar balik itu. Pelajari di belakang itu lu ngadepin apa aja. Arti nggak? Untuk menggapai tujuan itu lu nggak selamanya harus jalan. I see. Gua gini ya. Itu juga harus ke belakang. Yang gue tangkapnya gini, ketika lo nyetir mobil, yang gue tangkap gini ya. Coba dikorek aja sih. Yang ketika lo nyetir mobil, dan di depan tuh ada jalan yang lurus, cuma kelihatan macet gitu. Iya. Tapi di sebelah lo ada rambu putar balik. Milih kayak stay di kemacetan itu atau putar balik nyari jalan lain ya? Gue milih putar balik sih gue. Dan cari jalan lain. I see. Gini deh gue, kalau misalkan di depan jalan lu itu macet parah banget, dan lu stay, lu nggak tahu kan di depan itu ada apa. Entah itu di depan itu ada kelancaran kah atau ada badai. Siapa tahu macet karena badai. Kadang ada beberapa hal yang Tuhan secara tidak langsung menyuruh kita, kayaknya lu harus putar balik, lu cari jalan lain. Tujuannya tetap sama, kayak kasarnya gini bro. Kita punya cita-cita, kita punya tujuan nih. Ketika kita menuju tujuan itu pasti nggak lancar, pasti gitu. I see. Dan gue pengen out the box, gue pengen keluar dari pemikiran orang-orang yang kayak, ya udah sabar aja gitu, lu tungguin tuh jalan lancar. Gue nggak mau. Selagi gue bisa putar balik dan cari jalan lain, gue bakalan putar balik cari jalan lain.
Bukan berarti lu putar balik, lu menempatkan posisi lu di Baliknya awal enggak. kan. Enggak. Tetap Gitu dong. dimana ketika lu jalan dan melihat itu macet, lu akan nyampe ke tujuan yang lu tuju, cuma jalannya berbeda. Iya. Iya. Sebangsat itu Aldi ya. Ya, permainan kata yang ini ya gue, apa ya, permainan kata yang biasa lu mainkan kan seperti itu, membingungkan. Eh, Agar apa? Berpikir. Ingat gue, kadang kita harus menempatkan diri kita di posisi yang salah, sekalipun apa yang kita lakuin itu nggak salah. Kebalikan dari omongan gue yang tadi. Terkadang kita harus menempatkan diri kita di posisi yang salah, sekalipun apa yang lu lakuin itu benar. Lu pernah nggak ngelakuin hal yang maaf ya, bukan cuma lu, tapi orang terdekat lu atau orang lain pun menganggap apa yang lu lakuin itu benar, tapi lu menjemunyikan kebenaran itu di balik kesalahan. Pernah nggak kayak gitu? pernah. Kasarnya gini, lu mendingan dianggap salah deh dibanding disebut benar. Pernah nggak lu kayak gitu? Pernah. Ya. Dan hasilnya memuaskan apa tidak? Dan gue jujur ya, gue sendiri paling suka hal-hal kayak gitu. Karena ya kebenaran itu nggak harus dikasih tahu, bro. Lama-kelamaan juga sekalipun lu dianggap salah, tapi yang lu lakuin itu benar, lu nggak usah mendeklarasikan diri lu, wah apa yang gue lakuin itu benar, gue punya alasan buat kayak gini, gue punya alasan buat kayak gini. Nggak harus kayak gitu. Kebenaran itu bakalan, ya orang lain bakalan tahu bahwa itu benar. Karena yang benar itu nggak harus dikasih tahu nih bahwa ini itu benar. Orang lain juga tahu yang benar yang salah. Orang nggak idiot, orang nggak bodoh gitu. Berarti lu nggak Ya. setuju sama para aktivis yang memperjuangkan keadilan dong kalau kayak gitu? Memperjuangkan keadilan. Karena mereka Keadilan berplatform seperti untuk sesuatu. apa yang keadilan Ya, seperti apa yang mereka perjuangkan, sehingga sebesaran dari kita hanya merasakan ketidakadilan. Manusiawi ya gue, kita ngomong realita aja. Gue nggak menggambarkan orang lain lah, gue gambarin diri gue sendiri. Gue pernah sama temen-temen gue, wah lu nggak boleh kayak gitu. Gue pendekatan sama mereka bertahun-tahun, lu nggak boleh kayak gitu. Gue nyoba menarik mereka ke zona gue gitu, ke circle gue. Gue nyoba ngeluarin mereka dari circle mereka gitu, dan masuk ke circle gue. Gue pernah berjuang gitu dengan ini. Ayo masuk ini. Ayo kita buat ini. Sedangkan gue di situ nyari keuntungan sendiri gue. Kasarnya, simpelnya. Kayak gue dulu nih ya, gue pernah bisnis baju gue, clothing. Iya, gue tahu ya. Ayo kita bikin baju. Ayo, murah. Wah, kita dapat diskon. Padahal gue sendiri nyari keuntungan di situ. Itu salah menurut lo? Enggak, itu nggak salah. Itu manusiawi gue bilang. Lo punya value nggak ketika lo bikin baju itu? Tapi ya gimana? Maksudnya? Ya, tujuan lo untuk bikin baju itu apa selain lo dapat duit? Gitu. Tujuannya ya, gue dengan iming-iming, ayo beli ini. Bahkan tujuan yang gue bilang ke mereka itu bukan biar gue dapat duit. Tujuan utama gue itu biar gue dapat keuntungan. Tapi yang gue katakan sama mereka gitu, bro. Ayo bikin baju yuk, biar kita kompak. Biar kalau misalkan ada acara apa-apa kita bisa seragaman pakai baju. Wah. Gitu. Tapi dibalik itu semua, tujuan utama gue ya keuntungan. Keuntungan buat diri pribadi gue. Sejahat itu manusia, bro. Tanpa disadari manusia itu jahat loh. Emang jahat. Semua jahat. Semua kan? Nah, lu bilang sendiri bahwa semua itu ternyata jahat gitu. Karena nggak munafik deh gue, nggak ada orang yang nggak bisa mentingin dirinya sendiri. Ada mungkin gitu, tapi nggak sebenarnya mungkin 0, berapa %. Nggak ada orang yang pengen rugi sendiri, enggak. Nggak ada orang yang pengen bener-bener nih ya, bener-bener kayak, ayo biar kita makmur.
Nggak ada orang yang berani. Wah, gue pernah dengar cerita kayak gini gue. Nih ya, gue pernah dengar orang ngomong kayak gini. Wah, padahal dulu tuh yang bikin rancangan itu, yang bikin kita bisa kayak gini, kelompok ini bisa kayak gini sekarang, itu sebenarnya gua bla bla bla. Dijelasin, dikasih tahu sejarahnya. Dan pada akhirnya apa? Gue bisa tahu kok bahwa kehancuran itu karena niat lu sendiri gitu. Kasarnya gini lu kalau misalkan benar-benar memperjuangkan satu kelompok, gitu ya. Kita jangan jauh-jauh dulu ke negara sekarang, gue nggak mau bahas itu lah, males. Satu kelompok aja nih ya gue. Kalau misalkan emang satu orang itu memperjuangkan buat satu kelompok yang benar-benar gitu ya, yang benar-benar gue ikhlas berindo. Gitu. Nah mungkin ada orang yang kayak satu kelompok itu pasti bisa ngerasain bahwa dia itu tulus gitu, bahwa dia ngelakuin itu karena keinginan dia sendiri gitu, bukan buat keuntungan dia. Kayak gini gue ngelakuin kebaikan buat lu. Dan kalau misalnya gue benar-benar niat baik, mungkin lu bisa ngerasain kebaikan gue. Iya kan? Tapi ketika gue ngelakuin kebaikan ke lu dengan satu harapan atau dengan harapan timbal baliknya, nyari keuntungan juga buat diri gue sendiri, gue baik sama lu buat keuntungan lu, dan gue nyari keuntungan gue dari lu juga gitu. Lu juga bakalan rasain itu. Cepat atau lambat juga lu bakalan tahu gitu. Bisnis. Itu aja. Iya. Manusia itu kejam loh, termasuk kita mungkin. Kalau lu bisa menyadari bahwa manusia itu kejam, iya. Kapan lu menyadari bahwa manusia itu baik? Kenal. Karena gue nilai diri gue sendiri pun kadang ada beberapa hal yang gue akuin gue kejam sih, sekecil apapun itu. Contohnya dalam kerja lah gue. Contoh dalam kerja gitu. Korupsi waktu, lu tahu nggak sih? Gue nyari kesantaian. Itu kejam. Kita digaji buat kerja gitu. Tapi kita kerja nyari yang santai. Kasarnya gini, gimana caranya biar gue kerja enak? Cerdas. Itu cerdas. Itu sebuah kecerdasan gue. Tapi di balik kecerdasan itu ya ada sedikit sekecil apapun itu pasti ada risiko. Ya sih. Hal bagi gue kecil apapun itu. Tapi kadang kita nggak sadar aja. Ayo berpikir lagi gue. Gue lagi nggak berpikir pertanyaan apa selanjutnya ya. Iya, tapi lu mikir tentang omongan gue kan? Yang gue pikirin dari omongan lo adalah sampai kapan Aldi kayak hidup di dalam sisi gelap gitu loh. Gue coba ulang kata-kata pertama lu. Sampai kapan Aldi? No. Kata-kata lu pas live. Di balik kesalahan pasti ada kebenaran. Di balik kebenaran pasti ada satu titik kesalahan. Sama. Dan gue lebih suka di posisi yang gelap ini gue sendiri. Bukan berarti gue nyari tapi yang gue rasain ya ketika gue berada di sisi gelap ini gitu, di circle yang emang maafnya kurang baik gitu, gue bisa benar-benar mensyukuri kebenaran gue bisa benar-benar mengakui kebenaran gitu. Bukan berarti gue ngajak bahwa kita semua ayo kita masuk ke dunia gelap biar kita bisa ngerasain, bisa mensyukuri kebenaran gitu. Bisa mengakui kebenaran enggak. Tapi bagi gue sendiri kan sikap orang beda-beda bro, ya kan, mental orang beda-beda gitu. Dan belum tentu lu masuk circle gue lu bisa kayak gue, belum tentu juga gue masuk circle lu gue bisa kayak lu. Tapi gak selamanya orang yang gabung di circle gelap itu kan bisa menyadari kayak lu menyadari, wah gue punya kesadaran dan gue tahu. Iya gue
kata-kata gue yang ini gitu mungkin bakal nyakitin hati beberapa orang gitu ya. Dan mungkin bakal menjadi perdebatan mungkin di komentar. Tapi ya ini yang harus, ini kebenaran yang harus kalian tahu gitu ya. Ini yang kebenaran yang emang harus kalian tahu gitu. Anjay. Apa tuh? Gini gue. Kadang banyak orang yang menganggap bahwa wah dia pemabuk. Banyak orang yang ngomong wah dia pemabuk, jangan mau sama dia. Dia pakai narkoba, jangan mau deket sama dia, main sama dia. Dia open BO, jangan mau sama dia. Jujur ya. Gue kalau misalkan ada orang yang ngomong depan gue, temen lu tuh pakai narkoba, jauhin. Temen lu tuh open BO. Atau enggak ada orang yang ngomong tuh temen gue ada yang open BO, banyak yang open BO temen gue. Kalau misalkan ada orang yang bilang ke temen gue, lu open BO itu gini. Lu gila ya, lu gak punya harga diri ya. Gue cari orangnya lu. Gue cari nyampe kemana pun. Kita nggak bisa ngehakimin dari orang lain kayak gitu ya. Lu tahu nggak yang paling kejam dari manusia itu apa? Yang nggak mereka sadari. Gini gue punya cerita ya. Temen gue itu pakai narkoba. Dan jujur, dia satu circle sama gue. Dan teman-teman gue banyak yang pakai narkoba. Itu gue sendiri, gue nggak pernah sih gitu. Jujur aja gue nggak pernah. Gue nggak pernah sedikit pun mengonsumsi gitu. Narkoba gue nggak pernah. Gue berani sumpah deh. Gue berani terusin. Tapi yang gue bahas itu bukan gue pakai atau enggaknya ya. Gue punya temen yang pakai narkoba gue. Ada satu momen gini, dia nyampe beli apa ya nyampe? Ya bahan bakaran itu nyampe biasanya sehari itu dia cuma beli sekali atau enggak dua hari sekali gitu kan. Biasanya sama temen gue atau enggak seminggu sekali yang gue lihat gitu. Tapi ada satu momen di mana ketika dia, ini anak kenapa ya? Lu pasti tahu lah perbedaan sikap temen lu. Itu kalau misalkan lu sering sama dia, perbedaan sikapnya pasti tahu lah gitu. Yang tadinya bakar, ya bahasanya kan rakab ya, bakar itu kan cuma beberapa kali gitu. Tapi cuma beberapa kali ya. Tapi di hari itu dia sering banget. Gue nanya sama dia, lu kenapa? Lu punya masalah apa sih di rumah? Nyampe lu nggak mau balik, nyampe lu minum gila, pakai gila, lu kenapa? Gue nanya, lu tahu nggak? Jawaban dia yang bikin gue mikir 1000 kali gue. Dia jawab kayak gini, gue gedek sama tetangga gue. Gue gedek banget sama tetangga gue. Kenapa? Gue diocehin sama dia, gue diomelin sama dia, gue diomongin sama dia. Lu tau gak sih, lu pakai yang gitu gak baik, bla 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 bla. Lu merusak lingkungan, bla bla bla. Lu gak kasihan sama masa muda lu. Temen gue nyampe bilang kayak, gue tanya kan, lu kenapa nyampe bener-bener pakai gila-gilaan kayak gini, itu ada masalah apa? Dan gue kaget sama jawaban dia bilang ya, gue bedok banget sama tetangga gue tuh. Kenapa tetangga lu? Anjing gue diomelin, gue diomong kayak gini, gue diomong kayak gitu. Kenapa? Gue tahu sih, tetangganya itu ngomong bener kok gue. Lu gak boleh pakai narkoba, bener, gak salah. Pakai narkoba itu merusak tubuh lu, bener gak salah. Iya. Pakai narkoba itu ngerusak masa depan, bener gak salah. Omongan tetangganya itu gak ada yang salah. Benar semua. Tapi lu tahu gak sih, omongan sebenar itu sekalipun, omongan yang emang bener-bener benar sekalipun, kalau misalkan lu gak bisa nempatin, gak bisa menyampaikan dengan cara yang benar, dengan waktu yang tepat, itu bakalan jadi kesalahan. Contohnya, buktinya itu, temen gue diomongin dengan hal-hal yang benar pun dia bukan malah jadi benar, tapi malah jadi makin gila. Satu lagi, gue punya temen cewek yang open BO, ketahuan sama temen-temennya, nyampe wah anjing diledek benar-benar. Sampai ada temen ceweknya tuh yang bikin status, wah ternyata baik, ternyata alim di depan, gini di belakang, wah ternyata cewek open BO-an. Lu tahu nggak sih anjing gitu? Iya. Lu tahu nggak sih anjing gitu? Kalau misalkan lu di posisi dia, mungkin lu bakal ngelakuin hal yang sama atau mungkin lebih buruk. Gua selalu kan punya banyak pilihan. kerjaan yang lebih belayak.
Iya, banyak orang yang ngomong kan banyak kerjaan yang lebih layak, kan banyak cara yang cara yang lebih baik yang buat ngelampiasin suatu apa sih kekesalan lu atau suatu tekanan lu gitu. Banyak cara yang lebih baik, banyak kerjaan yang lebih baik, banyak yang lebih baik. Tapi gini deh gue, mental orang beda-beda. Ada orang yang gua tonjok nangis, ada orang yang gua tonjok lawan gua. Ada orang yang diomongin sama gue nangis, ada orang yang diomongin sama gue ngerti, ada orang juga yang diomongin sama gue malah ngelunjak ke gue. Mental orang beda-beda, lu nggak bisa ngakimin orang gitu. Iya kan, manusia itu tidak akan saling memahami jika tidak merasakan penderitaan yang sama. Kalau gue sendiri itu. Tapi jujur ya, gue kangen banget sih sama lu. Banget sih. Kangen? Gue kangen banget sama lu. Gue juga kangen banget sama lu. Lo kalau misalkan lu, kapan lah lu kesini lagi gitu. Itu sebat dulu dong. Kapan gitu. Anjir diajak sebat mulu heran. Korek gue rusak nih, pinjem dong. Weh, gece lah. Udah. Thank you guys. Tapi emang bener bro. Gue ngerasa sedih banget sih sumpah. Kenapa? Bukan sedih sih, lebih kesal aja. Baru kemarin gue soalnya kejadiannya. Temen gue yang cewek tuh, kan dia emang open BO ya, maaf gitu. Dia emang open BO gitu. Gue tahu kok alasan dia open BO itu apa. Meskipun ya gue juga sebenarnya pengen ngomong ke dia gitu kayak banyak kerjaan yang lebih layak gitu. Tapi gue juga tahu nyari kerja itu susah. Gue tahu itu. Terus kayak apa ya? Gue gedeknya itu nyampe temennya bikin status gue. Tahu nggak sih si temen ceweknya ini nyampe bikin status tuh. Wah ternyata onte, ternyata gue kalau cowok gue hajar tuh anak. Karena gimana ya gue? Pas gue tanya nih si ceweknya tuh, gue komen kan statusnya, lu biar apa kayak gitu? Biar dia tahu, atau biar ya kasarnya dia ngingetin gitu. Ngingetin nggak kayak gitu gue. Lu jangan apa sih? Jangan berdalih bahwa apa yang lu katakan itu benar. Emang apa yang lu katakan itu benar. Kasarnya gini deh, dalam bahasa Indonesia lu pengen ngerangkum cerita aja lu harus baca dulu ceritanya, harus dipahami dulu isi ceritanya. Ya kan? Itu dalam sebuah cerita. Lu pengen tahu isi film aja, lu harus lihat dulu filmnya berkali-kali kan? Lu harus benar-benar detail, benar-benar teliti ngeliat film itu. Ya kenapa dalam kehidupan orang lu bisa semudah itu ngambil kesimpulan? Dalam film gue, gak selamanya yang awalnya tuh film mulus, tetap plot twistnya belakang. Ya kan? Iya, itu hidup nih. Dan itu kejam banget sih. Gue tahu kok yang dikatain tetangga teman gue itu bahwa narkoba itu nggak baik, ini nggak baik. Itu benar nggak salah. Cuma waktunya yang kurang tepat. Lu nggak tahu ini anak kenapa, lu nggak tahu alasan anak ini bisa kayak gini kenapa. Gitu. Kasarnya dia nggak memahami anak itu, tapi dia berani bikin argumentasi tentang anak itu. Ya simpelnya kayak lu ngelihat film cuma tahu dari orang gitu, terus lu cerita sama temen lu, tahu nggak film ini tuh nyeritain ininya gini, nggak bakalan nyambung ini. Ya sih, kayak itu balik lagi, apa yang lu anggap salah itu nggak selalu salah, dan apa yang lu anggap benar itu nggak selalu benar. Sekalipun dasarnya benar, bawa-bawa hadis, bawa-bawa ayat, bawa-bawa kata-kata Tuhan, kalau misalkan lu nggak tahu cara menyampaikannya yang benar, lu nggak tahu posisi yang benar, waktu yang tepat itu kapan, tetap aja gagal tuh. Sama kayak meneriakan kata-kata kemanusiaan, namun tindakan mencerminkan kebiadaban. Ya itu maksud kata-kata gue itu, ya itu gue. Meneriakan kata-kata kemanusiaan, namun tindakan mencerminkan kebiadaban. Gue tadi baru nemu kata-kata baru. Gimana tuh?
kebenaran adalah kebohongan yang disembunyikan. Kebenaran adalah kebohongan. Terus bagaimana dengan kesalahan? Apakah kebenaran yang terungkapkan? Kesalahan, kebenaran yang terungkapkan. Ya mungkin gue. Iya loh gue. Bener loh gue. Kata-kata lu itu bener kalau menurut gue. Kesalahan adalah kebenaran yang terungkapkan. Iya. Karena kalau nggak terungkap ya nggak kelihatan salah. Ya nggak benar. Salahnya. Iya kan? Bener nggak? Ya. Tapi emang di zaman sekarang emang kayak gitu sih gue. Ya balik lagi gue. Dulu gue sering banget bilang wah sesuatu yang yang tidak wajar zaman sekarang itu diwajar-wajarkan. Ya nggak sih? Iya. Yeah. Sesuatu yang tidak wajar itu sekarang itu udah diwajar-wajarkan. Ya sesuatu yang wajar juga dianggap norak juga kan sekarang. Iya, benar. Salah apa benar gue kalau kayak gitu? Baca kan? Dan lu nyesel. Gue mau nanya nih sama lu terus nanya ke gue. Gantian gue sekarang hostnya. Belum berhenti padahal tuh. Gue sekarang hostnya. Nah, anjay. Bebas. Bola karena dulu. Anggap aja rumah sendiri. Nih gue. Tujuan lu hidup itu apa sih? Tujuan gue hidup. Kenapa lu bisa dihidupin? Kenapa gue hidup? Ya. Gue punya 2 jawaban. Ya. Jawaban pertama. Berhubung hidup itu selalu punya 2 jalan, 2 pilihan, dan 2 hal yang berbeda. Ya kan? Jadi gue punya 2 jawaban. Apa? Jawaban yang paling sederhana adalah gue hidup untuk menjadi dampak buat orang lain yang seperti Tuhan mau. Jawaban yang kedua, gue hidup untuk menikmati hidup gue sampai dimanapun gue berhenti. Gue harus tetap. Jawaban ketiga, habis. Pokoknya gue harus tetap menikmati sampai titik di mana gue selesai. Itu jawaban kedua. Dan jawaban yang ketiga, tergantung bagaimana hidup itu terhadap diri gue. Jadi menurut lo hidup itu cuma buat 2 jawaban itu kan? Gue hidup untuk 2 jawaban itu. Tapi 2 jawaban itu kayak beranak, gue tahu kok. Iya. Gue tahu kok. Iya. Lu tahu nggak sih, gue punya pernyataan yang mungkin bisa bikin kaget tuh. Gimana tuh? Rokok itu membunuhmu. Rokok itu nggak baik buat kesehatan. Ya. Yeah. Rokok itu nggak baik loh. Ya. Yeah. Kalau bisa sih lu berhenti gitu. Jangan ngerokok. Lo juga kalau bisa ya rokoknya itu dikurangi. Jangan keseringan. Gila nggak? Seperti itu orang, gue ngingetin orang. Lu jangan kayak gitu, nggak baik. Padahal dia kayak gitu. Gue juga suka ngomong ke adek gue, lu jangan ngerokok nggak baik. Tapi gue jangan ngerokok. Dan ketika adek gue bilang, kok lu ngerokok sih? Bingung gue jawab apa. Padahal lu negur dia. Banyak orang yang kayak gitu. Banyak orang yang kayak gitu. Dan itu kejamnya manusia. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksud gue? Ngerti banget. Egois. Kayak gini. Rokok itu membunuh. Wah anjing, itu anak tolol anjing. Gue ngingetin dulu, rokok itu nggak baik buat kesehatan.
Berarti secara tidak langsung gue nganggap lu idiot dong kalau kayak gitu. Sure. Iya. Semua orang juga tahu rokok itu nggak baik buat kesehatan. Ya kan? Dan kenapa harus kata-kata itu yang dibilang itu, yang diucapkan itu harus, rokok itu nggak baik loh buat kesehatan. Lu mendingan berhenti deh. Anjing ya orang. Gue kalau misalkan ada orang yang bilang kayak gitu, anjing ya orang. Minta digaplok gitu. Nih ya, buat para ya dewa gitu ya. Lu gitu yang nggak ngerokok gitu, buat lu yang nggak ngerokok dan lu yang ngerokok yang sosok ngingetin temen lu gitu, jangan pakai kata-kata itu. Mereka nggak idiot gitu. Yang mereka butuh itu bukan ceramahan tapi cara. Gue ada nggak orang yang bilang lu ngerokok nih ini lu pengen berhenti nggak, nih caranya gini. Jarang orang yang kayak gitu. Ada juga ya, lu tahu nggak sih rokok itu nggak baik buat kesehatan. Gini nih, ada studi kasus lu punya aktivitas nih gitu, atau seseorang yang punya aktivitas gitu, frustasi mungkin dengan pekerjaan atau sekolah gitu, dan kayak ada yang dia punya dua teman gitu, lu punya dua teman yang ada bersama-sama dengan lu stres dengan pekerjaan atau sekolah lu. Temen yang A, dia bilang kayak gini ke lu, makanya jangan main mulu, belajar dong biar dapat nilai bagus. Terus teman yang B itu lain jawabannya, ngomong ya, yang B bilang kayak gini, udah yuk Al, capek kan lu, sebat yuk, nongkrong yuk, segelas dua gelas, mana yang lo pilih? Dan itu lu gue. Hah? Dan itu lu. Ya gue. Ya, sebat. Ya mungkin orang anggap itu salah gue. Tapi ketika kita nyebat, gue lebih banyak dapat ilmu ketika gue sebat sama lu dibanding diem sama dia. Jadi hasil dari kedua orang ini tuh sebenarnya yang worth it yang mana nih? Apakah ketika lo jalan dengan si A, lo bisa belajar, lo bisa kayak sembuh, kayak nggak stres lagi, atau justru lo bisa sembuh dan ningkatin diri lo hanya sekali jalan dengan yang B? Kalau gue ya ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan individu sih, gue pertanyaan balik lagi ke masing-masing gitu. Kayak kan ada orang yang bisa ngobrol diem berdua sembuh, tapi gue nggak bisa kayak gitu. Gue bisanya sebat yo, bisa. Kalau gue sendiri ya worth it gitu. Kayak gue, ayo kita sebat dulu, kita ngobrol. Nah, gue sembuh kayak gitu bro. Kalau gue sendiri gitu. Dan jujur aja ya gue nyari temen yang satu circle itu susah banget sih di zaman sekarang gue. Gue sendiri nih ya, lu sendiri apa sih yang lagi lu pasti ada lah yang bikin lu males gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin lu males gitu? Dalam ruang lingkup tanda kutip ya pergaulan. Wah, berat juga tuh pertanyaan. Lu gak nyadar dari tadi lu ngasih pertanyaan berat sama gue. Cuma kan gue hostnya anjir. Sopan juga. Oke. Tapi karena gini ya gue, bentar gue sebelum jawab ya maaf. Tapi karena gini gue,
Lu tahu nggak sih, lu di mata gue itu apa? Gue nggak Gue pernah. deket sama, iya gue Ya, gue nggak kasih tahu pernah ya, gue tahu. deket sama lu itu apa? Apa? Gue nggak pernah cari tahu penilaian orang tentang diri gue kayak gimana gitu, Ya. secara nggak langsung gitu. Jadi ya gue jadi kepo kalau misalkan lu ngomong kayak gitu kan. Kalau misalkan dibilang satu pemikiran, gue sama lu nggak satu pemikiran kok. Of course kita Kita paling bertolak kontra belakang banget. lah. Iya, kita bertolak Iya, kita belakang paling banget. kontra. Kita bisa Tapi mau kenapa kalau mau dibilang kita itu musuhan, musuh bebuyutan gitu kan. musuh? Kayak dari tadi aja pembahasan kita, emang kita satu pemikiran enggak? Iya. Tapi apa yang bisa bikin kita dekat? Lu jawab deh. Apa yang bisa bikin kita dekat gitu? Yang bikin kita dekat. Iya. Dewasa. Padahal kita sudut pandang aja. Nih ya, sudut pandang aja. Lihat, jangankan yang lain, sudut pandang aja. Gue sama lu selalu melihat di sudut pandang yang berbeda loh. Iya. Iya. Terus apa yang bisa bikin lu mau berteman sama gue? Banyak hal yang tergabung di dalam kata dewasa yang gue bilang itu. Karena dalam kata dewasa itu kita bisa saling memahami ya. Jadi gue paham lu, at least kayak misalkan kita ini ketemu di dunia nyata dan kita harus berantem sampai berdarah-darah pun gitu loh. Gue tahu kekurangan lo di mana, gue tahu kelemahan lo di mana. Sama kayak lu tahu kelemahan gue di mana, lu tahu kekurangan gue di mana. Gitu kan. Dan lu tahu strength-nya gue di mana, gue tahu strength-nya lu di mana. So ketika kita saling tahu itu, kita kayak jadi akhirnya kok, saling ngomong gitu aja. Dan lu tahu nggak intinya itu apa? Apa tuh? Ya itu yang namanya persatuan. Itu yang namanya kesatuan gue. Persatuan itu terdiri dari banyaknya perbedaan. Iya kan? Tapi lu sadar gak sih kalau kita tuh punya banyak kesamaan? Sadar. Salah satunya. Apa tuh? Ya gue nanya sama lu, salah satunya menurut lu nih ya. Aduh, salah satu. Ya, sekali-kali kan rusuh ya. Kapan lagi bro? Lu pasti tamu undangan lu itu nggak bakalan ada yang kayak gini, nggak bakalan ada yang rusuh room lu gitu kan. Ya gue pengen lah sekali-kali ngerusuh. Oke. Bodoh amat. Kalau lu? Iya. Kalau gue sendiri ya gue. Yeah. Out of the box-nya. Kita nggak pernah pengen sama. Ketika lu punya pikiran yang bagus, gue pengen punya pikiran yang beda dari lu. Dan gitu pun sebaliknya. Ketika gue punya prinsip yang gue pegang teguh, lu bakal nyari hal yang benar-benar bisa melebihi prinsip gue. Dan dari situ ya kita saing. Ya itu lu yang gue tangkap. Apa yang gue anggap benar, lu nyari kebenaran yang lebih benar dari apa yang gue anggap benar. Dan ketika lu dapet itu, lu nyampein itu ke gue juga bakal ngelakuin yang sama. Apa yang lu anggap lebih benar dari tanggapan yang gue anggap benar, gue bakal nyari apa yang gue anggap lebih benar dari tanggapan yang lu anggap benar dari apa yang gue anggap benar. Dan itu bakalan terus-terusan, nggak ada hentinya. Itu salah satu kontrol egois yang menurut gue epic. Jadi menurut lo kesamaan kita berdua itu? Ya kesamaannya itu sama-sama nggak mau kalah, sama-sama nyari hal yang lebih, entah itu dari gua ataupun dari lu. Dan persamaan itu lebih kuat kan daripada perbedaan kita? Daripada perbedaan.
Itu the bestnya itu di situ. Cuman kalau misalkan ya bro, gue nggak tahu kalau misalkan itu bukan lu atau itu lu tapi tanggapan lu yang berbeda. Mungkin gue punya kok temen yang beda pemikiran, mungkin sama kayak kita gitu, tapi tanggapannya beda bro. Ketika gua punya pikiran, terus dia nyari pikiran yang lebih, dan ketika gua menyaingi itu dia nggak bakalan terima. Gitu. Ya saling asah otak sih kalau sama lu. Saling asah cara berpikir sih kalau sama lu. Makanya gue kalau misalnya ngomong sama lu gini bro, gue kadang sengaja gitu kalau misalkan ngobrol sama lu itu kata-katanya gue putar-putar. Biar apa? Biar lu makin sulit gitu buat nyari hal yang bisa up dari itu. Tapi itu udah gue baca sih. Karena gue tahu kelemahan lo dan kelebihan lo. Iya, dan gue juga tahu kelemahan. Anjing. Ini kalau misalkan ada kopi gitu kan, lebih enak lagi. Di kopi lu mana cuy? Iya. Aduh, kopi gue habis bro. Gue tadi mau nyeduh ke berundang sih. Aduh, sayang banget. Tapi kebetulan gue juga nggak bikin kopi sih, gue pun. Ya, itu sebuah bentuk persamaan. Kasih gue pertanyaan yang bisa gue jawab deh. Yang apa? Kasih gue pertanyaan yang pengen lu tahu dari gue deh. Gue dari tadi nungguin itu. Ini mode serius. Ya. Oke. Simple aja sih. Apa? Cuma bisa bikin dulu tekanan batin. Ya pertanyaan lu semua juga gitu gua. Yap. Lanjut gua. Oke. Kalau kita ketemu, ya, lu mau nonjok bagian tubuh gue yang mana? Wah, kalau kita ketemu, aduh, kan jatuh anjing gara-gara pertanyaan itu. Kalau kita ketemu, gua mau nonjok bagian tubuh lu yang mana? Yang mana ya? Mungkin yang bakalan gua lakuin, apa alasan gua buat nonjok ya? Gua nggak mau nonjok lu tanya, sekalipun lu tanya bagian tubuh mana yang lu mau tonjok kalau misalkan lu perang sama gua nggak bakalan nonjok karena gua nggak mau perang sama lu. Kasih gue pertanyaannya. Kalau kita ketemu sama ya. Nih ya, gua ulang pertanyaannya. Kalau misalkan kita musuhan, hal apa yang bakal lu lakuin buat ngancurin gua? Kalau misalkan lu pengen ngancurin gua, hal apa yang bakalan lu lakuin buat ngancurin gua? Yang gua lakuin untuk ngancurin hidup lo? Ya. Sampai sehancur-hancurnya atau cuma retak dikit doang? Sampai sehancur-hancurnya. Sampai sehancur-hancurnya? Ya. Ketika gua naik dan gua senyum ke lu, terus gua meluk lu. Ya berarti lu berhasil buat bikin gua hancur.
Dan lu Nggak tahu akan gak sih? bikin lo hancur. Apa tuh? Gue selalu Kain bawa lu, kemana aja. kain lu ada di Raja Ampat. Gue nggak pernah mau bawa kemana pun. Ya, lu pasti simpen itu kan. Tapi Gue gue nggak selalu pernah bawa mau itu bawa. kemana aja. Lu bawa punya gue kemanapun. Gue nggak bawa punya lu kemanapun. Gue tahu kok, lu pasti nyari jawaban yang lebih. Gue tahu. Tapi gue juga gak mau kalah gue. Gue bawa itu kemanapun, karena gue pengen bersama lu kemana, kapanpun. Enggak sih gue, lebih tepatnya gini gue. Oke, ini ya, lu kasih jawaban dulu deh ke gue. Oke. Ya, kenapa lu nggak mau bawa apa sih ya? Gue tahu kok jawabannya gitu. Oke. Itu gue pengen dengar dari lu. Ah, Kenapa nggak dibawa kemana-mana gitu? sakral. Oke, gue punya jawaban juga gue, bukan cuma lu. Oke. Kenapa gue bawa kemana-mana? Menghargai. Tapi kalau gue nggak setuju, kalau lu bawa kemana-mana gimana? Ya, kalau lu nggak setuju sih gue nggak bakalan. Ya nggak mungkin lah. Lu ngasih ke gue. Kalau lu nggak setuju ya lu nggak bakalan ngasih ke gue. Gimana kalau misalkan gue nggak setuju buat lu nyimpen itu? Ya gue nggak mau. Gue tetap mau nyimpen itu. Biar terjaga, awet, sampai keturunan gue selanjutnya. Wow. Jadi intinya apa sih yang ini gue jujur aja gue masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang pengen lu bahas gitu nyampe lu nggak ngajak gue gitu. Gue bertanya-tanya nih sebenarnya apa sih, pasti lah ada sesuatu yang pengen lu angkat gitu, pasti ada sesuatu yang pengen lu kasih tahu Banyak sih. ke orang-orang Iya. melalui gue gitu. Karena kebetulan ya. Karena kebetulan juga akhir-akhir ini kita bertentangan kan. Ya, gila. Karena akhirnya kita bertolak belakang. Jadi kayak gue Ya. butuh ngobrol aja sama lu. Kangen aja gue ngobrol sama lu tuh. Ya. Oh, jadi ketika yang lain diundang buat ngebahas sesuatu, gue cuma buat ngobrol sama lu gitu. Wah, gila sih. Anjing. Tapi jujur aja, gue selalu, ini bagi gue ya, gue selalu panas sama lu. Kalau lu bisa sesuatu, gue harus bisa lebih dari lu. Gue selalu panas sama lu. Iya, karena bagi gue, lu selalu satu langkah lebih depan dari gue. Dan gue gak mau, gue bakal ngejar itu yang benar-benar gue kejar. Macet tadi, Al. Kenapa? Ya gue selalu beranggapan bahwa lu lebih satu langkah dari gue. Dan gue bakal berusaha gimana caranya gue bisa ngelangkahin. Jadi motivasi gue saja gitu. Gini aja sih. Gue mau balikin pertanyaan itu ke lu ya. Lu hidup untuk apa sih, Al? Gue hidup buat apa ya? Sebenarnya lo tuh capek nggak sih